Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama aku Aurora Moses Amika dari kelas F7 absen 9. Dan hari ini aku akan membahas mengenai teknik promosi serta refleksi dan evaluasi dalam suatu usaha. Nah, yang pertama kita akan bahas mengenai kegiatan promosi terlebih dahulu. Nah, promosi itu apa sih? Nah, promosi itu adalah kegiatan yang umum dilakukan oleh suatu pemasar untuk memberikan informasi suatu produk dan mendorong konsumen agar melakukan penilaian terhadap produk tersebut. Tujuan promosi dilakukan oleh pemasar utamanya adalah untuk memperkenalkan produknya ke kalangan masyarakat luas dengan tujuan menarik konsumen baru atau merangsang pembelian kembali. Kegiatan promosi ini punya banyak manfaat. Di antara lain, yang pertama, ada mengetahui permintaan konsumen. Yang kedua, mengetahui tingkat kebutuhan konsumen terhadap suatu produk. Yang ketiga, mengetahui harga di pasar. Yang keempat, mengetahui kondisi persaingan di pasar. Dan yang kelima, menciptakan image sebuah produk. Nah, jenis-jenis strategi promosi juga ada banyak loh. Contohnya, yang pertama ada periklanan atau advertising. Ini adalah bentuk promosi dengan cara membayar media massa seperti televisi atau majalah untuk mengiklankan produk mereka. Kelebihannya, cakupan yang melihat iklan mereka akan semakin banyak, tapi kekurangannya, butuh biaya yang tinggi untuk iklan. Lalu yang kedua, ada promosi penjualan atau sales promotion. Nah, sales promotion ini adalah insentif jangka pendek untuk meningkatkan penjualan di saat itu juga, dengan harapan dilakukan pembelian secara instan. Misalnya obral, pembelian kupon, pameran, dan lain-lain. Yang ketiga, ada penjualan tatap muka atau personal selling. Personal selling ini proses di mana pelanggan diberi informasi atau persuasi untuk membeli produk melalui komunikasi secara langsung. Kelebihannya, terdapat komunikasi dua arah terhadap penjual dan pembeli, dan kekurangannya menguras waktu dan tenaga kalau penjual harus meladeni pembeli satu persatu. Lalu, yang keempat ada hubungan masyarakat. Bentuk komunikasi non-personal dalam bentuk berita sehubungan dengan organisasi tertentu atau tentang produk-produknya yang ditransmisi melalui perantara media massa. Lalu, sasaran promosi dibagi menjadi 3 segmentasi. Yang pertama ada segmentasi demografi, segmentasi geografi, dan segmentasi psikologi. Segmentasi demografi dibagi berdasarkan jenis kelamin, usia, tingkat pendapatan, dan pendidikan. Lalu yang kedua, segmentasi geografi berdasarkan lingkungan, kota, provinsi, kode area, dan kode pos. Yang ketiga, segmentasi psikologi berdasarkan tingkat pendapatan, tingkat pendidikan, dan jenis pekerjaan. Dan yang terakhir, ada berbagai macam cara kalau kamu mau melakukan promosi terhadap suatu produk. Yang pertama, ada memberikan kupon, diskon, promo spesial, mengadakan kontes atau undian, dan pemberian produk atau sampling. Sekian mengenai penjelasan saya mengenai teknik promosi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai refleksi dan evaluasi dari suatu usaha. Refleksi dan evaluasi usaha penting dilakukan sebagai perbaikan performa setelah melakukan kegiatan promosi dan jual beli. Refleksi dan evaluasi dapat dilakukan dengan berbagai macam cara. Salah satunya adalah dengan membuat laporan kegiatan usaha. Laporan kegiatan usaha adalah laporan mengenai usaha yang sedang atau sudah berlangsung. Laporan ini harus bersifat logis, sistematis, dan juga komunikatif. Manfaat dari membuat laporan kegiatan usaha diantaranya ada membantu wirausaha untuk mengembangkan usahanya dan melancarkan strateginya, membantu wirausaha untuk berpikir kritis, serta membantu wirausaha untuk menyampaikan gagasannya kepada orang lain. Pada dasarnya yang perlu dianalisa dalam laporan kegiatan usaha adalah sebagai berikut. Yang pertama, bidang kegiatan usaha. Yang kedua, rugi atau laba. Yang ketiga, bidang keuangan. Yang keempat, bidang permodalan. Yang kelima, bidang administrasi dan pembukuan. Yang keenam, bidang ketenaga kerjaan. Yang ketujuh, bidang pemasaran. Yang kedelapan adalah bidang organisasi. Dalam pembuatan laporan kegiatan usaha, ada sistematika yang dapat dijadikan pedoman sebagai berikut. Yang pertama, terdiri dari cover, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran. Nah, di bab satunya atau pendahuluan, terdapat latar belakang, tujuan kegiatan, kegunaan kegiatan, dan kajian teori. Di bab 2 ada isi utama laporan yang terdiri dari rencana kegiatan, proses pelaksanaan kegiatan, dan laporan keuangan. Di bab 3 atau kesimpulan dan saran, ya ada kesimpulan dan saran. Dalam penyusunan laporan kegiatan ini harus diperhatikan tepat waktunya, teliti, benar, dan dipercaya, lalu harus dapat berjalan dan sederhana,
harus ada standarisasi, dan harus mempunyai nilai atau manfaat. Nah, selesai juga materi yang saya bahas mengenai kegiatan promosi dan refleksi dan evaluasi usaha. Semoga teman-teman dan Bu Guru dapat mengerti tentang apa yang saya jelaskan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.